Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Ukhruj min awsabi basariyatika an kulli wasbin tun munakidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban. Ukhruj kudu metuaken sirah. Ukhruj kudu metuaken sirah min awsobi basariyatika saking piro-piro sifat basariyatika kemanusiaan sirah. An kulli wasbin tegese nyatane bisa saking saban-saban sifat munakidin kang malawani li'ubudiyatika kadue penghambaan sira litakuna linida'il haqqi mujiban darapon ono sira atau supaya ono sira linida'il haqqi kadue panggilan Allah kang maha mujiban iku kang nyubadani wa min hadratihi qoriban lan saking hadroh Allah qoriban iku kang parek. Ukhruj min awsobi basariyatika. Ukhruj menurut Ustadz Beni kalimatnya kalimat amr. Masukin qaedah wal amru idza utliqa yansoripul fahmu lil wujub. Amr diman diucapkan maka insirobnya tujuannya menunjukkan makna wajib. Atau singkatnya al-amru lil wujub. Amr menunjukkan makna wajib asal, walaupun pada dasarnya banyak amr itu tidak menunjukkan makna wajib, bahkan ada amr menunjukkan makna ibahah, makna boleh, seperti mana kulu wasrobu itu kulu bil amr, wasrobu bil amr, tetapi bukan menunjukkan makna harus makan, harus minum. Silahkan mau makan, silahkan mau minum, tidak pun nggak apa-apa. Jadi itu mah maknanya mana ibahah. Karena ada kaidah wal amru idza kurirat yansoripul ibahah, di mana amr ditakror diulang-ulang maka menunjukkan makna boleh, bukan makna wajib. Nah, jadi asal makna begitu, ukhruj harus keluarkan olehmu. Ukhruj dari khuruj sebenarnya diambil dari kata khurujan. Asal mana khuruj tahwilu syai' min dakhil ilal kharij, memindahkan sesuatu dari dalam keluar, itu namanya khuruj, keluar. Tuh. Seperti Ustadz Dumek menyalurkan isinya kepada istrinya, itu namanya keluar. Tahwilu syai'in. Tapi itu mah bukan tahwilu syai'in min dahil ila kharij, ini tahwilu syai'in min dahil ila dahil. Tuh. Itu memindahkan sesuatu dari dalam ke dalam. Tuh. Jadi gitu. Tuh. Itu asal mana khuruj. Nah, jadi ukhruj min awsobi basariyatika, substansi daripada hikam ini, hikam ke-24 ke-34, yaitu terhalangnya ruh untuk sampai kepada Allah.
untuk usul kepada Allah. Ada apa gerangan? Itu ruh tidak sampai, tercegah, terhalang. Nah, maka di sini resepnya diberikan oleh Syekh Ibni Athaillah. Keluarkan olehmu min ausopi basariyatika, dari sifat-sifat kemanusiaan Anda. Basar itu maknanya kulit kan. Kenapa manusia dikatakan basar? Karena langsung kelihatan kulitnya. Kayak kumis, bahasa Arabnya apa? Sarob. Kenapa dikatakan sarob? Karena di mana minum kumis dulu sebelum bibir sebenarnya. Kalau kumisnya panjang, tuh kayak begitu. Tuh. Jadi keluarkan min ausopika, min ausopi basarika, tabiat-tabiat, watek-watek, sifat-sifat kemanusiaan Anda. Jadi manusia punya ausop, manusia punya tabiat, manusia punya watak. Mana yang disebut dengan ausopul basariyah, yaitu akhlak allati tunakidul ubudiyah. Akhlak-akhlak yang berlawanan, tunakidu yang berlawanan, khulusul ubudiyah, keikhlasan dalam penghambaan kepada Allah. Nah, ini perkara yang berlawanan dalam keikhlasan ubudiyah, dalam keikhlasan penghambaan kepada Allah, disebabkan oleh dua perkara. Satu, ta'alukul kolbi bi ahlakil bahaim, tergantungnya hati dengan akhlak-akhlak binatang. Di antaranya ketergantungan atau ta'aluknya hati dengan akhlak binatang, yaitu syahwat batin, syahwat perut, syahwat farji. Pan gitu binatang mah. Perutnya kenyang, syahwatnya terpenuhi, beres. Tuh, diam. Tuh. Tuh. Itu ausopil basariyah. Tabiat daripada manusia itu. Nomor kedua, tahalluquhu bi ahlakis syayatin. Mana? Nomor kedua ini, akhlaknya manusia bi ahlaki syayatin. Kibir, hasud, hikdu, bakhil, dan seterusnya. Itulah akhlakus syayatin. Akhlakus syayatin itu. Maka kalau masih ada di dalam jiwa kita dua hal tersebut, ketergantungan hati dengan akhlak binatang, ketergantungan hati dengan akhlak syayatin, keluarkan itu semua. Ausopi basariyah. Sehingga ausopi basariyah oleh Syekh Ibni Athaillah ditafsiri an kulli wasfin munakidin. Ustadz Beni, maaf, itu annya bukan an mujawajah di situ, tetapi annya an lil bayan. Walaupun memang asal an mujawajah. Tuh. Kan gitu, ila lil istila, tuh. Ila lil intiha. Tuh.
min lil bayan ila lil intiha ala lil istilah an mujawajah. Jadi an bukan an mujawajah, tetapi an dimakna lil bayan, menjelaskan daripada awsopi basariyatika, sifat-sifat kemanusiaan itu diantaranya an kulli wasfin munakidin, dari segala sifat-sifat yang bertentangan dengan penghambaan Anda kepada Allah. Itu harus dihilangkan. Sifat-sifat yang berlawanan sebagai penghambaan kepada Allah. Mana? Tadi itu diantaranya sifat akhlak daripada syayatin. Kibir, kesombongan, keegoan, hasud, dolim, dan sejenisnya. Itu sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan Anda terhadap Allah. Sehingga di mana itu dua tadi, akhlakul bahaim dan akhlakus syayatin, sudah terbebaskan dari hati kita, dari diri kita, maka akan takhallaqo bi akhlakir ruhaniyah. Akan beretika, bertata krama hati kita dengan akhlak ruhani bangsa ruh. Apakah itu zuhudnya, apakah itu waroknya, apakah itu konaahnya, dan seterusnya. Itu ubudiyah, itu seperti itu, penghambaan itu. Apa faedahnya? Syekh Ibni Athaillah menginstruksikan kita dengan bahasa yang dinas, dengan bahasa yang tegas. Ukhruj min awsafi basaratika litakuna linidail haqqi mujiban, agar Anda memenuhi panggilan Allah yang maha hak. Tuh. Sebab tidak mungkin apabila masih ada dalam diri kita akhlakul bahaim tadi, mementingkan isi perut, mementingkan syahwat, atau akhlakus syayatin, adanya ketakaburan, adanya kesombongan, memenuhi panggilan Allah. Memenuhi panggilan Allah tidak akan. Ya contoh gampangnya, walaupun corong toa dimasukkan ke dalam rumah kita, as-salatu khairum minan naum, tidak bergeming. Karena apa? Itulah akhlakul bahaimnya masih ada. Mendingan tidur daripada sholat subuh. Padahal Allah telah memberikan jaminan bonus rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu janji Allah. Rokaatal fajri, 2 rakaat sholat sebelum subuh, apa yang disebut dengan sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, itu bonusnya dari Allah. Khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Boga duit satas bakal beak. Tuh. Punya mobil mewah bakal habis. Pokoknya dunia. Tuh. Beda dengan 2 pahala rokaat ini. Akan abadi sehingga terbawa ke akhirat nanti. Tuh. Tetapi tidak bergeming. Tuh. Dengan panggilan Allah yang dibonuskan itu lewat baginda Rasul. Rokaatal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Karena apa? Karena belum terbuangnya ahsopi basariyah, sifat-sifat watak-watak, tobiat-tobiat kemanusiaan pada diri orang tersebut. Saya sering menguji diri gitu, antara
begadang dengan tidur, begadang dengan ngobrol biasa, begadang dengan wiridan. Kalau dipakai begadangnya ngobrol aja, artinya tidak ada manfaatnya lah. Itu bener susah bangunnya. Tetapi kalau pakai wiridan, pakai yang bener, alhamdulillah. Belum diberikan kita resepnya ini, baru diperintahkan keluarkan sifat-sifat kemanusiaan Anda dengan cara apa? Kan belum. Tidak lain. Satu dengan cara riyadah, nomor kedua dengan cara mujahadah. Itulah untuk mengusir tabiat-tabiat kemanusiaan yang bertolak belakang dengan penghambaan Anda kepada Allah. Tidak ada lain. Konsepnya ahli sufi mengatakan dengan dua itu, riyadah dan mujahadah, maka akan keluar itu ausobul basariyah dari diri kita. Yang hikmahnya litakuna linidail hakim mujib, memenuhi panggilan Allah akan gampang. Kalau sudah itu semua hilang, dur maghrib ingat sholat langsung. Ya contoh gampang lah gitu. Dur subuh langsung sholat. Dur asar langsung sholat. Sehingga hati terpanggil dengan itu semua. Ini kadang-kadang kita kan adan ada ngobrol ngarokom hayu bihantam cus tidak ada sedikit pun tergugah hati, tidak ada sedikit pun hati terpanggil, cuek saja. Nah inilah barangkali kita seperti itu karena ausofi basariyah kita masih melekat di dalam hati kita, tidak tergugah, tidak terenyuh hatinya, masih kalah dengan aki-aki yang menghalau-halau lewat speakernya. Kita mah bukan tergugah, merasa bising, merasa terganggu dengan itu semua. Sehingga para ulama sufi gitu menyarankan yang bagi lil abdi an yufattisha a'dha'ahu ad-dhahiroh wal batinah, katanya gitu. Yang bagi lil abdi dianjurkan untuk seorang hamba an yufattisha a'dha'ahu, meneliti dirinya baik secara dohir maupun secara batin. Kenapa kita tidak pernah tergugah dalam kebaikan? Kenapa kita tidak pernah terpanggil dalam hal-hal yang baik? Itu. Kemudian wa min hadratihi qoriban. Dengan keluarnya, dengan hilangnya sifat basariyah tadi, apakah dari jalur bahaim, kebinatangan, atau dari jalur setan? Hikmah keduanya, wa min hadratihi qoriban, akan merasa dekat min hadratihi, pada hadrat Allah. Itu litakuna linidail hakim mujiban walitakuna min hadratihi qoriban, agar Anda dekat dengan hadrat Allah. Kalau sudah kita merasa dekat kepada Allah, Allah selalu hadir dalam kita. Persetan dengan musik-musik seperti itu. Ya kita sering marah kan kalau sholat ada anak kecil, marah kita. Weh, berisik aja lu, pegang orang yang sholat. Itu sebenarnya jangan anak kecil yang disalahkan, hati Anda saja yang mesti disalahkan. Hati kita yang mesti disalahkan.
Kenapa mesti terganggu dengan anak kecil itu? Lamun bener kesehatannya bener mah tidak akan terganggu dengan tangisan si anak kecil, dengan ketawa anak kecil, dengan mainnya anak kecil, tidak akan terganggu. Persetan dengan semua itu. Jadi itulah ketidakberesan hati kita. Kita kadang-kadang marah kan ke anak kecil itu. Anak saya dia gandeng baik. Nah, ternyata itu bukan anak kecil yang salah. Hati kitanya yang masih goblok. Hati kitanya masih goblok. Ya terbukti kan. Waktu Sayyidina Ali terkena panah, mau dicabut, di luar sholat jangan, nanti saja. Cabutnya dikala saya sholat nanti. Maka Sayyidina Ali sholat, dikala sholat dicabut itu panah oleh seorang sahabat. Begitu beres Sayyidina Ali sholat menanyakan, udah dicabut belum? Belum, udah tuh. Udah dicabut belum panah ini? Udah. Kok nggak kerasa? Tuh. Saking khusyuknya itu sholat. Saking khusyuknya itu sholat. Itu begitulah hebatnya para aulia. Tidak akan terganggu dengan suara-suara kayak begitu. Nah, jadi ukhrujlah, keluarkan. Ya minimal kita berupaya dengan memperbanyak dzikirnya, mujahadahnya, riyadohnya. Karena konsepnya memang begitu, tidak ada lain. Wong nafsu yang sering saya ceritakan, dikala diciptakan oleh Allah, bagaimana? Kata Allah, ya nafsu man ana. Siapa aku? Jawab nafsu, man ana. Aku juga siapa? Kan kurang ajar itu. Siapa lu Benny? Lu juga siapa? Kira-kira kan nggak begitu, kurang ajar. Maka itu nafsu. Ketidakngajarannya begitu, langsung oleh Allah disimpan di tempat yang dinamakan Bahrul Ju, lautan lapar, selama 1000 tahun. Menurut satu pendapat 1000 tahun. Selama 1000 tahun di karantina di lautan lapar. Setelah dapat 1000 tahun diangkat lagi itu nafsu, kemudian ditanya lagi oleh Allah, man ana anta robbi. Itu dengan riyadoh berarti. Karena disimpannya di Bahrul Ju, lautan lapar. Maka para ulama mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan ausopi basariyah inilah dengan riyadoh. Ya madai riyadoh pakai hijib diam. Lah iya, Ustadz Benny suruh puasa, mana wiridannya? Minta wiridannya. Kalau nggak ada wiridan, nggak ada puasa. Puasanya karena wiridan berarti. Diberi wiridan, nanya apa faedahnya? Udah stres. Nah, akhirnya gitu, puasa sama puasa. Tetapi nafsu atau ausopi basariyatikanya tetap melekat menjadi darah daging sehingga tidak ada perubahan. Nah iya, tidak di istilahnya apa? Tidak diperangi. Ibarat minum obat tetapi tidak pantang. Kata dokter, nih obatnya, tapi tolong pantang sampai sembuh. Diminum obatnya, tapi tidak pantang. Kira-kira bagaimana? Diberi puasa, tetapi
Nafsu tidak dipantangin, tetap berjalan. Bahkan dendam, makannya dendam, ngerokoknya dendam, ngopinya dendam. Itu bukti. Di bulan Ramadan silahkan. Segala macam dikumpulin. Padahal setan mudik. Tetapi kemaksiatan tetap, nafsu tetap. Itulah. Jadi kalau sudah keluar itu ahlakul bahaim, ahlakus sayatin, maka yang ada nanti di dalam hati kita ahlakul mukminin, ahlak orang-orang yang beriman. Mana kata wadu'i, seperti tawadu, wal hilmi, hilimnya, watu makninati, ketenangan. Itu yang terjadi nantinya. Nah, setengah hiji itu konsep untuk mujiban linidail haq. Biar kita merasa diri terpanggil, sadar, dan senantiasa hati selalu dekat dengan Allah. Keluarkan itu semua, nafsu-nafsu tersebut, sifat-sifat jelek, termasuk suudon terus kita kepada orang. Itu ausobil pasari. Akhlak iblis kayak begitu. Tapi catat, iblis sekalipun menang mengelabui Nabi Adam, tidak pernah disebut kemenangannya di dalam Al-Quran. Tidak ada. Tetap laknatullah saja. Aslu kulli maksiatin wa goblatin wa syahwatin ar-ridho anin nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yakdotin wa ifatin adamur ridho minka anha. Aslu kulli maksiatin utawi asal sakabeh kemaksiatan. Wa goblatin lan goplah, gapleh. Wa syahwatin lan syahwat, kepengen nafsu. Ar-ridho iku ridho anin nafsi, saking nafsu. Wa aslu kulli ta'atin lan utawi asal saban-saban taat. Wa yakdotin lan eling. Wa ifatin lan karaksa. Adamur ridho iku orana ridho minka saking sira, anha saking nafsu. Wali anta sahaba jahilan la yardo an nafsihi. Wali anta sahaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Wali anta sahaba demi yakti yentah, demi yakti yentah tashaba bersahabat anjeun sira, rerewangan sira, jahilan ingkang bodoh, layardo kang ora ridho iya si jahil, an nafsihi saking nafsune jahil, khairun iku leuwih bagus laka kadue sira, min antas haba saking yentah bersahabat sira, aliman jeung santri, aliman ing wong alim, yardo kang ridho iya alim, an nafsihi saking nafsune alim. Fa ayu ilmin li alimin yardo an nafsihi, wa ayu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi. Fa ayu ilmin maka utawi endi ilmu, li alimin kade wong alim, yardo kang ridho iya alim, an nafsihi saking nafsune alim. Wa ayu jahlin lan utawi endi bodoh, li jahilin kade wong bodoh, la yardo kang ora ridho iya jahil, an nafsihi saking nafsune jahil, an nafsihi saking nafsune jahil. Aslu kulli maksiatin nomor ke-35.
Aslu kulli maksiatin, asal segala kemaksiatan. Wa ghaflatin dan kelalaian. Wa syahwatin dan hawa nafsu. Itu ar-ridho anin nafsi, meridhokan nafsu. Itu ar-ridho anin nafsi, meridhokan nafsu, merelakan nafsu, mengumbar nafsu. Itu. Jadi asal segala kemaksiatan karena nafsu. Asal dari segala kelalaian nafsu. Asal timbulnya syahwat, keinginan nafsu, itu pun anin nafsi. Jadi sumber segala sumber itu nafsu. Maka wajar Nabi mengatakan a'da'u aduwika. An-nafsu allati baina janbaika. A'da aduwika. Musuh yang paling musuh-musuhnya kamu adalah nafsuka. Nafsu Anda allati baina janbaika, yang ada di antara dua lambung Anda. Tuh. Sehingga dalam satu keterangan mah an-nafsu tuh aduun dakhilal bait. Nafsu itu bagaikan musuh di dalam rumah. Istilah Ustadz Beni mah musuh dalam selimut, bukan tumbila. Musuh dalam selimut itu nafsu. Dakhilal bait. Hanya apa yang disebut dengan nafsu? Dalam satu keterangan bahwa yang namanya nafsu itu adalah latifatun robbaniyatun. Suatu perkara yang bangsa lembut, yang bangsa halus, ar-robbaniyah. Silahkan di dalam Tanwirul Qulub itu ayat tentang nafsu. Sebelum masuk ke dalam jasad, itu di dalam Tanwirul Qulub dijelaskan nafsu adalah ruh. Sebelum masuk ke dalam jasad, nafsu dinamakan ruh. Sesuai dengan keterangan fanafahtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ciptaanku dikala janin umur 4 bulan, ditiupkan oleh Allah sehingga umur 4 bulan janin mengalami kehidupan. Itulah fanafahtu fihi min ruhi. Nah itu ruh setelah terbungkus oleh jasad, sehingga dengan adanya di dalam jasad banyak yang dipandang, banyak yang dilihat, banyak yang diinginkan, maka menjadikan lalai terhadap perjanjian di negeri asal. Alastu birabbikum qalu bala. Jadi semua nafsu itu, semua ruh itu pada awalnya menerima, mengakui atas ketuhanan Allah. Termasuk nafsu si Ahok pun sama itu. Mengucapkan qalu bala. Tuh. Bahasanya qalu bala. Semuanya ngomong, semuanya menjawab bala, enggih, iya, engkau adalah Tuhanku. Tuh. Tapi itulah. Tuh. Setelah terbungkus oleh jasad, banyak tuh, pandangan ke sana ke sini, tuh. Akhirnya lupa dengan perjanjian. Maka Allah menurunkan fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Silahkan tuh, keterangan saya lihat di dalam Tanwirul Qulub. Jadi awalnya itu ruh. Setelah lupa maka disebut nafsu. Disebut nafsu.
Nah, makanya kalau dikatakan di sini aslu kulli masyiatin wa goblatin wa sahwatin ar-ridho anin nafsi, biang dari segala kemaksiatan, biang segala kelalaian, biang segala syahwat, ridho anin nafsi. Ridho terhadap nafsu. Nah, wa aslu kulli taatin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Asal segala ketaatan, asal daripada kesadaran, asal daripada keterjagaan, adamu ridho minka anha, adalah ketidakridhoan dari diri Anda terhadap itu nafsu. Sebab apa? Wajar. Wong Allah dalam Al-Quran yang mengatakan inna nafsa la ammarah bisu. Itu dasar. Inna nafsa la ammarah bisu. Yang namanya nafsu selalu menuntut, selalu memerintahkan kejelekan. Kalau tadi itu tidak dikeluarkan oleh kita, tidak dimanage oleh kita, tidak diatur oleh kita, ya terasa oleh diri kita. Kadang-kadang kita pengennya emosi, kadang-kadang kita selalu suudzon. Resepnya ngabohong. Cek kojot wah saya masih single. Malah semoga anak dua kan gitu ngabohong. Nah itu karena nafsu kan, nafsu. Sehingga apapun tuh cara tuh, dilakukan, termasuk ngaku single padahal sudah tuh 2 kali udah ngaku single saja tuh. Itu akibat tuh nafsu, ar-ridho anin nafsu. Kalau bukan karena nafsu tidak mungkin tuh jauh-jauh sampai ke Tanjung Priok mudah-mudah umpamanya tuh. Lah iya. tidak mungkin tuh. Tapi itu ar-ridho anin nafsu tuh. Nah, ini aslu kulli masyiatin wa goblatin wa sahwatin. Wali antas haba jahilan layar doa nafsi khairun laka min antas halimah. Bahasa kita mah demi Allah, bersahabat dengan orang yang bodoh, layar doa nafsi yang tidak mengumbar hawa nafsunya, itu lebih baik ketimbang Anda bersahabat dengan seorang santri yardo an nafsi, tetapi dia meridokkan nafsunya, mengumbar nafsunya. Itu lah iya. Wong di dalam kitab Johar Makna Ustaz Beni ke ngartieun pan kam akilin agiat madahibuhu kam jahilin kumaha ben talqahu marzuqo. Kam akilin, banyak orang yang berakal, banyak orang yang berilmu, tetapi agiat madahibuhu, kehidupannya rupek, kehidupannya sempit. Tetapi sebaliknya wakam jahilin talqahu marzuqo, banyak orang yang bodoh tetapi rezekinya luar biasa. Ini diantaranya. Wali antas haba jahilan layar doa nafsi, bersahabat dengan orang yang bodoh lebih baik ketimbang dengan sahabat santri tapi yardo an nafsi kasakusuk kadek-kadek itu. Lah iya, kasakusuk kadek-kadek itu. Sehingga payu ilmin li alimin yardo an nafsi, apalah artinya ilmu tuh. Apalah artinya ilmu li alimin bagi seorang santri tapi yardo an nafsihi.
Meridhokan nafsunya. Wa ayu jahilin, apa artinya? Kebodohan dijahilin bagi orang yang bodoh, tapi layar doa nafsi, tidak meridhokan akan nafsunya. Jadi artian boga ilmu ke? Kalau masih yardoan nafsi, mengumbar nafsunya. Begitu juga wa ayu jahil, tidak ada artinya kebodohan tersebut bagi seorang yang jahil, tetapi dia mampu layar doa nafsi, tidak mengumbar nafsunya. Gak usah panjang-panjang lah, panjang-panjang mas santri ngajinya, kecuali masyarakat gitu kan, wis ngerti kabeh tamu. Su'aul basirah yushiduka qurbahu minka wa ainul basirah yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudalaka. Su'aul basirah utawi sinar basirah mata hati, yushiduka iku ningali akan atau nyaksi akan ya su'aul basirah ing sira kurbahu ing parek Allah minka saking sira, minka saking sira. Wa ainul basirati lan utawi ainul basirah yushiduka iku nyaksiaken ya ain ing sira ada maka ing ora onone sira liwujudihi kadue wujud Allah. Wa hakul basirati lan utawi hakul basirah yushiduka iku nyaksiaken ya hakul basirah ing sira wujudahu ing wujud Allah. La ada maka ora onone sira wala wujudaka lan ora wujude sira. Tahikam ke-36 menjelaskan tingkatan daripada basiroh. Jadi di manusia itu ada basor, ada basiroh. Basor mah mata lahir, kasat mata. Yang kita miliki dua mata ini, itu mah namanya basor. Itu mah tempat melihat pantat yang gede, jengkol, pete, mobil mewah, rumah bagus tuh. Pan itu namanya basor eta. Ada basiroh. Basiroh mah mata hati. Tuh. Sebab di dalam hati kita ini tuh, ada matanya. Itu. Disebutlah basiroh. Sehingga tuh, dikala Ustadz Kojot lagi muda kan, tuh. Nah, hati kecilku mengatakan begini. Tuh. Bahasa hati kecil. Tuh. Atau dengan bahasa di dalam lubuk hati yang dalam. Tuh. Tersirat nama dan wajahmu. Nah. Nah. Itu namanya basir. Mata hati. Sehingga itu tidak bisa tersentuh oleh setan. Tidak bisa terganggu oleh setan. Tidak bisa apa istilahnya? Ya, terkomunikasi oleh setan. Wah, hati yang dalam itu. Sehingga Nabi dalam satu keterangan istafti kolbak, tanyakan kepada hati Anda,
Artinya itulah hati yang dalam. Tidak akan bohong hati yang dalam. Nah, ini ada 3 tanda. Ada su'aul basiroh, ada ainul basiroh, ada hakul basiroh. 3 tingkatannya. Mana tuh? Su'aul basiroh, cahaya basiroh, yang disebut nur akal atau bahasa lainnya ilmu yakin. Itu su'aul basiroh, cahaya akal atau ilmu yakin. Ini mah yushiduka kurbahu minka, memperlihatkan kepada Anda kurbahu, kedekatan kepada Allah, dekatnya Allah kepada Anda. Di su'aul basiroh itu, atau yang disebut dengan nur akal, atau yang disebut dengan ilmu yakin, faedahnya yushiduka, memperlihatkan kurbahu, kedekatan Allah minka, dari diri Anda. Ilmu yakin disebutnya. Belum melihat, belum, hanya merasakan diri bahwa diri ini dekat kepada Allah. Kayak dicontohan. Nomor kedua, ainul basiroh. Ainul basiroh mah bisa disebut nur ilmu, cahaya ilmu, atau bisa disebut ainul yakin. Nah, nomor kedua ini mah yushiduka adamaka, menyaksikan terhadap Anda adamaka, ketidakadanya Anda, liwujudihi, karena adanya Allah. Hebat. Jadi seakan-akan kita tidak punya perasaan apa-apa, tidak merasa ada. Yang ada hanya Allah. Itu ges ainul basiroh tingkatannya, atau nurul ilmi, ainul yakin. Memperlihatkan terhadap diri kita ada maka ketidakadanya kita karena wujudnya Allah. Apalagi yang lain tidak ada. Tuh, wong diri kita saja dianggap nggak ada karena ada Allah. Nomor ketiga, hakul basiroh. Hakul basiroh bisa disebut nurul hak atau hakul yakin. Hakul yakin. Nah, nomor ketiga, hakul basiroh yang disebut dengan nurul hak atau disebut hakul yakin, itu punya peranan yushiduka wujudah, melihatkan kepada Anda wujudahu. Ainul basiroh mah bisa disebut nur ilmu, cahaya ilmu, atau bisa disebut ainul yakin. Nah, nomor kedua ini mah yushiduka adamaka, menyaksikan terhadap Anda adamaka, ketidakadanya Anda, liwujudihi, karena adanya Allah. Hebat. Jadi seakan-akan kita tidak punya perasaan apa-apa, tidak merasa ada. Yang ada hanya Allah.
itu geus ainul basiroh tingkatannya, atau nurul ilmi ainul yakin. Memperlihatkan terhadap diri kita ada maka ketidakadanya kita karena wujudnya Allah. Apalagi yang lain tidak ada. Tuh. Wong diri kita saja dianggap nggak ada karena ada Allah. Nomor ketiga, hakul basiroh. Hakul basiroh bisa disebut nurul hak atau hakul yakin. Hakul yakin. Nah, nomor ketiga, hakul basiroh yang disebut dengan nurul hak atau disebut hakul yakin itu punya peranan yushiduka wujudah, melihatkan kepada Anda wujudahu, wujudnya Allah. La ada maka wala wujudaka. Tidak memperlihatkan ketidakadanya Anda dan tidak memperlihatkan adanya Anda. Contoh secara mudah. Kita dengar yang namanya di Mekah ada Baitullah yang disebut dengan Ka'bah. Nah, mendengar. Pernah lihat? Belum. Percaya. Bahwa di Mekah ada Baitullah atau disebut Ka'bah. Itu namanya ilmu yakin. Tuh. Ilmu yakin, su'aul basiroh, tahapan pertama. Tuh. Tahapan pertama. Tuh. Kemudian datang kita ke Mekah. Tuh. Umpamanya, tuh. Datanglah kita ke Mekah. Kemudian setelah datang ke Mekah, melihat itu Ka'bah dari kejauhan. Tuh. Kalau yang pertama baru cerita bahwa di Mekah ada Ka'bah, percaya, ilmu yakin. Sekarang ke Mekah kita, datang umpamanya ke salah satu pintu Masjidil Haram, melihat Ka'bah dari jauh, tambah yakin kan? Tuh. Tambah yakin. Melihat. Tetapi enggak dekat, enggak. Apalagi masuk, tidak. Tuh. Dekat saja tidak, masuk mah apalagi wong melihatnya dari jauh. Maka itu dinamakan ainul yakin. Tuh. Nomor kedua, ainul yakin. Penasaran, tuh. Dideketin itu Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, tuh. Sehingga dia diam bahkan di dalam itu Ka'bah. Maka itu dinamakan hakul yakin. Tuh. Dinamakan hakul yakin. Nah, orang persaksian atau orang yang sudah menyaksikan, tuh, seperti itulah tahapan-tahapannya, tuh, di dalam musyahadah menyaksikan Allah itu. Jadi basirohnya gitu, bukan mata kepalanya merasakan, melihat, bukan. Tetapi hatilah yang menjadi peranan ini. Tuh. Jadi su'aul basiroh yusiduka qurbah. Cahaya basiroh menyaksikan kepada Anda, menghantarkan kepada Anda qurbahu minka, kedekatan Allah dari diri Anda. Tuh, tadi itu ya. Baru mendengar bahwa di Mekah ada Ka'bah. Tuh. Itu su'aul basiroh. Baru sampai kepada ilmu yakin. Tuh.
Dari cahaya-cahaya ilmu itulah membuahkan bahwa diri kita dekat kepada Allah. Sesuai dengan keterangan fa idza sa'alaka ibadi anni qarib. Nomor keduanya ainul basirah. Ainul basirah mah yushiduka adamaka liwujudihi. Memperlihatkan Anda adamaka ketidakberadaan Anda. Liwujudihi karena wujudnya Allah. Disebutnya yaitu nurul ilmi atau ainul yakin. Dekat dengan Ka'bah. Dekat dengan Ka'bah. Tapi belum masuk, belum. Baru menyaksikan saja dari jauh. Yushiduka. Nomor ketiga hakul basiroh. Yang disebut dengan hakul yakin. Itu yushiduka wujudahu la adamaka. Menyaksikan kepada Anda wujudnya Allah. La ada maka wala wujudaka. Tidak menyaksikan tidak adanya Anda dan tidak wujudnya Anda. Artinya tidak merasa diri ada, tidak merasa diri tidak ada. Sudah terlingkung oleh Allah yang ada. Ya singkatnya sudah nggak ada pandangan, hanya Allah saja yang ada. Itu hakul basiroh atau yang disebut dengan hakul yakin atau disebut dengan nurul hak. Kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Kana wujud Allah sapa Allah wala syai'a lan ora perkara ma'ahu sertana Allah wa huwa hal ya Allah al-ana indal waktu iki alama iku tetep ing atase perkara alaihi ing atase ma kana ono ya Allah. Nah, kana Allah wujud. Allah itu ada. Tapi wujudnya Allah wala syai'a ma'hu. Tidak ada sesuatu besertanya. Tidak ada sesuatu besertanya. Wa huwa al-ana ala malih. Sekarang Allah ada alama alaihi kana. Sekarang Allah ada dan adanya ma'alahi kan seperti adanya yang semula, dalam arti Allah yang sekarang ya sama dengan Allah yang dulu gitu. Allah yang sekarang sama dengan Allah yang dulu. Singkatnya mah gitu. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu wujud, hanya wujudnya Allah la syai'a ma'hu. Bisa dikatakan tidak bertempat pada suatu tempat. Yang lagi heboh Pak, Allah di aras dengan bahasa, dengan alasan tuh, sumastawa alal arsy. Sumastawa alal arsy. Itu mah Ustadz Beni kudu digebukna. Iya. Di mana istawa di situ ya bukan berarti bersemayam atau cicing. Kalau dikatakan Allah bersemayam berarti kayak kotok ngangrem. Jelas itu mukhalafatul hawadisi Allah. Kalau dikatakan Allah bersemayam di aras berarti bukan mukhalafatul hawadisi. Justru sama dengan makhluk membutuhkan tempat. Sedangkan Allah tidak butuh kepada satu tempat. Nah iya, kalau dikatakan Allah itu gampang, Allah ada di aras. Jawabnya kan gitu. Nah, kalau kita mengatakan Allah ada di aras, berarti Allah butuh terhadap aras. Sedangkan Allah
qiyamuhu binafsi. Allah qiyamu binafsi dalam arti la yahtaju ila mukhassis wala makanin. Allah tidak butuh kepada yang mewujudkan, juga Allah tidak butuh kepada tempat. Seperti yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali Pak dalam makalahnya, Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan. Allahu kan juga wala makan. Tidak ada. Itu kata Sayyidina Ali, Allahu kan, Allah itu ada. Adanya Allah qabla khalqil makan. Juga wala ba'da khalqil makan. Wala makan, tidak butuh kepada tempat. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan tempat. La saya amahu. La saya amahu. Itu Allah membuat perumpamaan dalam ayat bahwa Ar-Rahmanu alal arsy istawa atau Sumastawa alal arsy. Itu merupakan satu gambaran Allah mengatakan begitu, aras makhluk yang paling terbesar. Dan aras makhluk yang paling megah. Sehingga itu aras dengan besarnya dan megahnya merasa ego. Merasa sombong dalam hatinya, ibaratnya gitu. Akulah makhluk Allah yang diciptakan Allah yang paling besar dan paling megah. Keluar keegoannya, keluar kesombongannya. Tapi apa kata Allah? Wahai aras, jangan sombong dulu Anda. Bukan kamu makhluk yang paling besar, tetapi masih ada. Tuh, lihat ke belakang kamu. Pas melihat itu aras ke belakang, ternyata di belakang dia ada ular segede ular. Sehingga siap nyaplok terhadap itu aras yang begitu gedenya. Segede ular naon. Dumek ngorek kasur letik. Tuh. Letik. Tetapi itu ularnya benar-benar. Buktinya aras saja mau dicaplok. Tuh. Berarti masih ada makhluk Allah yang lebih besar dari aras, yaitu ular tersebut. Jadi gitu. Nah, jadi disinilah tuh, perlunya sastra Arab tuh, di dalam membahas itu tidak asal-asalan. Tuh, jadi kembali wahwa al-ana alam alaikan. Allah yang sekarang alamakan alaihi sama dengan Allah yang dulu. Tuh. Bisa dibayangkan oleh kita, kenapa ini doa tidak kunjung terkabul. Oh, Tuhannya sudah ganti sekarang mah lain lagi. Tuhan yang dulu mah berehan, baik, dermawan, sekarang mah pelit cap jahe merege hese, nyatu isuk teh sore. Tuh. Kan gitu akhirnya nantinya. Tuh. Tidak, Allah yang sekarang alama alaikana sama dengan Tuhan yang dulu. Tuh. La tata'adda niyatu himatika, karena waktu sudah jam 12. Itu saja pengajian hikam kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan